Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan sistem pemesanan makanan, yang dimana dalam tugas besar kali ini kami mengimplementasikan stream, soket, dan multi threading dalam proyek tugas besar yang kami buat. Oke, selanjutnya presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Hagi. Padanya dipersilahkan. Oke, baik. Di sini ada kelas put order client, yang di mana di sini ada deklarasi kelas, yang di mana eh, kelas put order client ini mewarisi dari JFrame sehingga dapat berfungsi sebagai GUI-nya. Selanjutnya di sini ada deklarasi konstanta yang di mana string server address localhost ini yaitu untuk alamat server yang akan digunakan. Selanjutnya di sini ada integer server port 12345 yaitu nomor port tempat klien akan terhubung ke server. Selanjutnya di sini ada deklarasi komponen GUI-nya, yang di mana komponen GUI ini akan digunakan untuk membuat antarmuka pesanan makanan. Selanjutnya di sini ada deklarasi variabel yang di mana eh, food, food price ini untuk menyimpan daftar makanan beserta harganya dalam bentuk pasangan key value. Dan di sini ada array list, order list yang dimana untuk menyimpan daftar nama makanan yang dipesan. Selanjutnya di sini ada array quantity list, yaitu untuk menyimpan jumlah untuk setiap makanan yang akan dipesan. Selanjutnya di sini ada integer total price yang dimana untuk menyimpan total harga semua pesanan. Selanjutnya di sini ada deklarasi variabel untuk komunikasi, yaitu private socket, yaitu private socket yang dimana digunakan untuk membuat koneksi antara klien dan server, dan dimana objek output stream itu untuk mengirim data ke server dan objek input stream itu untuk menerima data dari server. Di sini ada constructor put order client yang dimana di sini kita menginisialisasi daftar makanan dan harganya, dan lalu ada eh, array order list dan quantity list yang dibuat sebagai list kosong untuk menyimpan data pesanan, dan ada total price yang diatur awalnya itu 0 untuk sebagai nilai nilai awal total harga, dan ada show welcome screen yaitu untuk memanggil metode untuk menampilkan layar selamat datang. Selanjutnya di sini ada metode initial vote price yang di mana dalam kelas ini kita yang dimana dalam kelas ini untuk menyimpan daftar makanan dan harga mereka melalui eh, variabel food price dengan menggunakan dot put. Selanjutnya di sini ada metode show welcome screen yang dimana metode ini untuk membuat layar selamat datang, yang dimana yang pertama ada untuk membuat frame dari Jeep Frame Welcome Frame, dan ada label selamat datang, dan untuk membuat tombol mulai atau J button start button. Selanjutnya di sini yang terakhir ada untuk menampilkan frame yang dimana set location relative to itu untuk menempatkan jendela di tengah layar, dan ada variable set visible true untuk membuat jendela terlihat oleh pengguna. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Insanul Amal. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Soalnya di sini ada sebuah metode yaitu init main UI. Jadi init main UI ini adalah metode untuk menginisialisasi komponen GUI-nya dengan menggunakan swing. Jadi di dalamnya itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu seperti set property frame. Jadi di sini untuk mengatur frame dari aplikasi yang kami buat dengan ukuran 600 pixel kali 600 pixel. Kemudian di sini juga ada terdapat set default close operation, yaitu untuk menutup aplikasi
pada saat tombol close di frame itu ditekan atau diklik. Karena di sini ada pada bagian kedua di sini adalah top panel. Jadi di sini menggunakan J panel. Eh, di sini ada beberapa komponen, yaitu pertama label pilih makanan. Jadi label pilih makanan ini di dalamnya itu terdapat sebuah eh, food combo box, yaitu adalah drop down menu untuk memilih makanan. Jadi makanan-makanan tersebut eh, sudah dijelaskan atau sudah diinisialisasi sebelumnya eh, pada pada bagian food price-nya. Kemudian di sini ada label jumlah, atau di sini menggunakan quantity spinner. Nah, spinner ini untuk memilih jumlah makanan, yaitu untuk defaultnya itu pada saat membuka aplikasi itu awalnya itu adalah satu. Kemudian untuk minimum pembeliannya itu adalah satu buah atau satu quantity. Kemudian untuk maksimalnya itu adalah 100. Kemudian ada order button ini untuk tombol menambahkan pesanan ke dalam daftar pesanan. Selanjutnya di situ juga ada total price label, itu untuk label untuk menampilkan total harga dari beberapa pesanan yang sudah ditambahkan. Kemudian ada pada bagian ketiga itu bottom panel. Di sini terdapat dua tombol atau button, yaitu adalah finish button dan reset button. Nah, finish button sendiri itu digunakan untuk menyelesaikan pesanan dari dan untuk melakukan pembayaran. Untuk pembayaran sendiri di sini adalah untuk ketika pelanggan sudah selesai memesan, maka dan hasil atau total dari pesanan tersebut sudah terlihat, pelanggan bisa mereset button untuk menekan tombol reset button ini. Kemudian di sini ada area status. Di sini untuk menampilkan status pesanan dan menampilkan pesan dari server gitu. Jadi status area di sini dibungkus oleh J-scroll pen agar area teksnya itu dapat di-scroll gitu. Kemudian di sini ada menambahkan komponennya itu komponen-komponen top panel, kemudian area status dan bottom panel itu ada bagian-bagiannya, yaitu top panel di atas, status area itu di tengah, kemudian bottom panel itu di bagian bawah dari frame-nya. Kemudian di sini terdapat juga sebuah inisialisasi event listener-nya untuk tombol. Ada 3, order button, finish button, dan reset button. Ini order button itu untuk memanggil metode handle order, itu untuk menangani penambahan pesanan. Kemudian finish button itu memanggil metode finish order, itu untuk menyelesaikan pesanan. Dan reset button jendela gitu. Nah, di sini ada koneksi ke server, itu di situ ada pemanggilan connect to server, itu memanggil metode connect server untuk menghubungkan aplikasi klien ini atau pelanggan ini ke servernya. Selanjutnya ada metode connect to server. Jadi di sini diawali oleh inisialisasi soket, output, dan input yang sebelumnya sudah diinisialisasi di atas. Di soket di sini untuk membuka koneksi ke server menggunakan alamat dan port yang telah ditentukan di awal sebelumnya. Nah, dalam hal ini dengan parameter server address dan server port. Selanjutnya ada output. Di sini menggunakan objek output stream, dan itu untuk mengirim data ke server. Kemudian untuk input itu objek input stream,
itu untuk menerima data dari server. Selanjutnya di sini ada status area Evan, itu eh, pengecekan jika server itu sudah terhubung, aplikasi pelanggan ini sudah terhubung ke server, maka tampilannya akan layar akan menampilkan sebuah tulisan terhubung ke server, dan jika tidak, maka tulisan yang muncul adalah tidak dapat terhubung ke server. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode handle order, di mana metode ini digunakan untuk menangani pemesanan oleh customer, di mana di sini juga termasuk untuk menghitung total harga item yang dipilih dan mengirimkan informasi ke pesanan server. Kemudian di sini data-data yang dipilih pengguna yaitu ada select food, kemudian harga, dan kemudian jumlah pesanan yang akan dipesan oleh pengguna. Kemudian di sini juga termasuk ada juga menghitung total harga item, kemudian menambahkan pesanan ke dalam daftar list pesanan, kemudian mengirim pesanan ke server, dan kemudian yang terakhir adalah memperbarui tampilan UI-nya. Kemudian metode kedua yaitu finish order, di mana metode ini digunakan untuk menyelesaikan pesanan dan mengirimkan total harga untuk pembayaran ke server. Di sini dia juga termasuk memeriksa apakah pesanan ada di dalam yang dipilih oleh customer, dan kemudian mengakhiri metode tersebut dan kemudian mengirimkan total harga untuk pembayaran, kemudian menerima respon dari server dan menangani exception. Kemudian metode yang ketiga yaitu reset program, di mana di sini untuk mengembalikan program ke semulanya, di mana pada metode ini menutup koneksi ke server, kemudian mereset data pesanan, dan kemudian menghapus komponen UI dan menampilkan kembali UI utamanya. Sekian dari saya, kemudian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas Afrizal Hanan. Pada yang dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini ada kelas food order server, yang dimana pada kelas food order server di sini ada variabel global, yang dimana pada variabel global di sini ada dua, yang dimana pada integer port dan juga executor service thread pool, yang dimana pada variabel port di sini bertujuan untuk menjadikan koneksi dari klien dengan nilai port yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di sini ada variable thread pool yang digunakan atau berfungsi sebagai eksekutor untuk server yang bertujuan untuk menerima thread dengan maksimal 10 thread. Oke, selanjutnya di sini ada method main. Di dalam method main ini terdapat baris code server socket sama dengan new server socket, bertujuan untuk membuat server socket baru yang bertujuan untuk melihat koneksi dari port 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di sini ada perulangan while, yang dimana pada perulangan while di sini bertujuan untuk memastikan server terus berjalan dan juga menunggu koneksi dari klien. Selanjutnya di sini ada inisialisasi klien socket, yang dimana pada inisialisasi di sini bertujuan untuk pembuatan objek socket baru yang bertujuan untuk setiap koneksi yang masuk ke dalam server. Selanjutnya di sini ada thread pool.submit, yang bertujuan untuk menyerahkan setiap koneksi klien ke kelas client handler. Selanjutnya di sini ada error handling, yang dimana pada error handling di sini menggunakan IO exception, bertujuan untuk menangani error-error terkait input ataupun output. Selanjutnya di sini ada kelas client handler, di mana pada kelas client handler di sini memiliki variabel instance, yang yaitu socket client socket, yang bertujuan untuk mengelola komunikasi dari klien tertentu. Selanjutnya di sini ada konstruktornya, yaitu public client handler, dan ada konstruktor itu socket client socket, bertujuan untuk menyimpan objek socket dan melakukan komunikasi lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada metode run, yang bertujuan atau dalam metode run di sini memiliki beberapa baris code, yaitu salah satunya adalah object input stream, yang bertujuan untuk membuat
flow atau aliran objek untuk membaca suatu input dan membuat outputnya dari datanya. Selanjutnya di sini pada metode ini memiliki perulangan while yang bertujuan untuk menerima pesan dari setiap klien hingga pembayaran selesai. Selanjutnya di sini ada inisialisasi receive object yang bertujuan untuk membaca objek yang dikirim oleh klien. Selanjutnya di sini ada perbandingan yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diterima adalah string. Selanjutnya di sini ada baris code untuk melakukan pembayaran. If order.start switch bertujuan untuk klien mengirim bentuk format string untuk melakukan pembayaran dan server akan meresponnya dengan pesan sukses dan keluar dari perulangan tersebut. Mungkin itu saja dari penjelasan servernya. Akan dijelaskan demo-nya oleh teman saya Lalu Gofur. Karena disilahkan. Baik untuk penjelasan hasil runnya, di sini yang pertama kita menggunakan run dari servernya dulu, yaitu untuk menghubungkan servernya. Kemudian di sini bisa dilihat servernya sudah berjalan. Kemudian kita hubungkan juga kliennya untuk melakukan melihat programnya. Ya, di sini kita bisa melihat menu awal yang dimana bisa kita klik tombol mulai untuk memesan makanan. Di sini ada daftar pesanan, yaitu dimana ada pizza, kita pesan 1, kemudian tambah pesanan, kemudian ada ayam bakar, kita pesan jumlahnya 2, kita tambah pesanan, kemudian ada nasi goreng, kita jumlahnya 3, tambah pesanan, kemudian ada sate juga, jumlahnya 3 yang kita pesan, tambah pesanan, dan kemudian ada mie goreng yang terakhir, kita pesan, kemudian kita tambah pesanan. Nah, di sini semua pesanannya sudah kita pesan dan sudah terlihat, dan kemudian kita akan mengklik tombol selesai untuk melihat total dari seluruh pesanan yang kita pesan. Baik, sekarang kita mereset untuk mengulangi program dari awal, dan setelah itu kita selesai dan kembali ke program awalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam proses pengerjaan dan proses presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.